Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Renungan pagi Rabu 16 Februari 2022. Tuhan memimpin. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Yesaya 48 ayat 21. Padang gurun dikenal dengan kegersangannya dan penuh debu. Padang gurun juga hanya memiliki sedikit air dan tidak dapat menopang kehidupan dengan baik. Padang gurun juga sering digambarkan sebagai simbol dari suatu tempat yang tidak berpenduduk. Mengapa? Karena kehidupan di padang gurun itu keras, sehingga jarang orang yang mau tinggal di sana. Tetapi ada juga yang tidak dapat menghindarinya. Umat Allah, Israel, telah terbiasa dengan kehidupan di padang gurun, dan sebagian besar dari wilayah di Timur Tengah adalah padang gurun. Dalam kitab suci, umat Allah telah terbiasa dengan kehidupan gurun. Sebagian besar wilayah Timur Tengah, termasuk Israel, adalah padang gurun. Namun demikian, masih ada sejumlah daerah yang subur, seperti lembah Yordan dan tanah di sekitar Danau Galilea. Allah memilih untuk membesarkan keluarganya di tempat yang dikelilingi gurun, di mana Dia dapat menyatakan kebaikannya kepada umatnya apabila mereka mempercayai Dia untuk melindungi dan memberi mereka makan sehari-hari. Kita yang hidup di sekarang di sini tentu tidak hidup di padang gurun. Tetapi betapa seringnya kita merasa seperti berjalan melalui padang gurun. Terkadang kita melewatinya sebagai bentuk ketaatan kita. Di lain waktu, kita mendapati diri berada di padang gurun bukan oleh pilihan atau kesadaran kita. Ketika seseorang menelantarkan kita atau penyakit menyerang tubuh kita, kita bagai terdampar di tengah padang gurun yang langka dengan sumber daya dan mengalami sulitnya bertahan hidup. Tuhan memimpin umat-Nya melalui tempat-tempat yang tandus. Namun Dia tidak membiarkan mereka mati kehausan atau dahaga. Tuhan mengeluarkan air dari gunung batu dan membelahnya. Kita juga sering merasakan berjalan dipimpin Tuhan melalui padang gurun kehidupan kita, dan ini sering membuat diri kita khawatir dan ketakutan.
Namun Tuhan dapat melakukan karya melalui hal-hal yang tidak kita duga untuk memelihara dan membawa kita ke suatu tempat yang aman. Dibutuhkan kepercayaan dan iman kepada tuntunan Tuhan. Maksud utama dari pengalaman di padang gurun, baik dalam pengertian harfiah maupun kiasan, adalah untuk mengingatkan bahwa kita bergantung kepada Allah yang menopang kehidupan kita. Itulah pelajaran yang perlu kita ingat, bahkan ketika kita sedang hidup di dalam kelimpahan sekalipun. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau meyakinkan kami hari ini bahwa kemanapun kami berjalan dalam pimpinan-Mu, Tuhan akan memelihara kami dan meluputkan kami dari bahaya. Tolong kami untuk mengingat janji-Mu ini. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.